dirasisin nggak pernah mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Temenku pun yang apa gimana gitu nggak pernah mendengar. Ah, nek kamu? Sering aku. Oh oke, sering. Konteksnya piye biasanya? Dalam perkara apa itunya? Maksudku apa fisik ngatain kah atau via aku juga nggak tahu maksudnya. Pernah ya waktu jalan aku dari imigrasi gitu kan mau memperpanjang visa. Cuman jalan loh aku tuh. Jalan terus dari arah berlawanan tuh ada truk. Sopirnya coba gini. Wah, pakai jadi tengah gitu ya. Kamu ini siapa sih ini? Oh, oke. Tapi kalau di kolega maksudku kantoran gitu. Kantor apa di tempat Ausbildung atau di tempat belajar. Sebenarnya itu juga rasisme tapi terselubung sih. Contohnya dikasih nilai jelek gitu ya. Oh gitu. Rajin, aku kena itu. Iya. Oh. Aku rajin masuk gitu-gitu. Dikasih nilai 4. Oh iya. Padahal aku ya. Itu gak ada ujiannya tapi. Maksudku bukan ujian atau apa gitu. Bukan, tapi kan gini ya Mas ya. Kan kita ditempatkan di suatu bangsal ya. Terus kita kayak dikasih mentor ya. Mentor itu kan yang nilai kita. Iya. Mentornya tuh jauh dari kita atau usianya atau jauh ya. Jadi kan ya tergantung sih. Kan itu namanya kayak praksis unlighter ya. Praksis unlighter itu. Pengelola penanggung jawab praktek ya. Jadi tergantung. Nanti di bangsal itu ketemu yang perawat udah senior atau yang masih muda gitu kan. Nah kalau yang ketemu yang senior terus ketemu yang kayak gitu rasis ya bisa aja mas. Oke, itu yang kamu alami. Pernah juga dengar dari teman-teman lain yang Auslander yang orang asing juga yang mengalami gitu nggak terus curhat ke kamu? Iya. Banyak sih mas. Apa ya? Bahkan ya kalau dari Gefulnya, perasaannya sendiri ya. Saya dan teman-teman yang Auslander atau orang asing ini lebih deket daripada kita sama orang Jermannya. Saya punya teman dari Nepal ya, dia bisa cerita semuanya sama aku. Tapi kalau kita tuh udah kayak senasib sepenanggungan gitu orang asing di Jerman. Dan kalau di tempat kerja ya udah kelihatan lah gimana perlakuan orang Jerman ke orang asing kan. Tahu kan mas, harus nutun dan lain sebagainya gitu. Perspektif menarik sih, soalnya aku jujur Gak pernah mas kayak gitu? Tidak merasa pernah digitukan. Oh ya, aku begitu ya. Mungkin belum di dunia kerja lah. Aku di dunia kerja juga. Iya, tapi gak pernah digitukan ya? Enggak. Teman-temanku juga, terus kayak mereka yang pada lanjut S3 itu kan, ya kan hitungannya kayak kerja ya di institut risetnya itu. Kalau S2, S1, S2 kan masih kuliah, S3 kan itu kerja. Aku kok kayak, ya paling nggak sampai terakhir aku di sana itu tidak mendengar cerita itu gitu. Aku juga banyak teman-teman yang lebih senior yang sudah bekerja nggak pernah cerita kayak gitu. Aku nggak tahu apakah mereka tidak cerita atau memang nggak ada ceritanya gitu. Cuman maksudku ini menarik sih perspektifnya karena gitu yang selama ini aku alami semuanya lempeng-lempeng baik gitu. Bahkan pernah ada kondisi ketika itu aku harus ikut mata kuliah yang di setiap awal kuliah kegiatan kuliahnya itu ada asesmen. Kalau nilainya di bawah minimal itu aku nggak bisa ikut ujian. Nah itu pernah waktu itu aku asesmen jamnya tuh mepet sama Jumatan di satu hari itu. Nah terus aku yaudah aku email aja ke asisten dosennya gitu. Aku gini. Terus bilang nggak masalah asal memang waktunya mepet. Tapi kalau misalnya kamu tetap bisa yo oke, silahkan aja gitu. Nggak ada halangan gitu. Terus pernah juga waktu itu aku harus presentasi grup gitu kan, terus jamnya juga pas bersamaan dengan Jumatan gitu. Aku bilang ke aku izin jam sekian sampai jam sekian, posisi masjidnya di sini, aku bisa cepet berangkat sama pulang, terus gabung lagi gitu. Oh ya enggak masalah, nanti kalau kamu sudah selesai langsung balik aja. Bagus gitu. sih kalau ya, gitu. Ya itu yang aku alami ya. Ini kayaknya ini tergantung juga bidangnya. Betul, bisa bidang pekerjaannya. Ya, karena terus, aku kan lebih ke sosial gitu ya. Nah terus tempat kotanya kotamu ki opo? Kotaku agak pelosok ya. Jadinya lebih orang-orang mungkin nggak banyak ke luar negeri, bisa jadi interaksi dengan orang asing. Betul. Dan aku waktu itu bener-bener kayak dari 2.000 orang yang di situ cuman aku sendiri yang orang asing pakai jilbab ya. Nah, itu kan tuh langsung kayak jadi pusat perhatian gitu. Jadi kayak ada kayak pesta desa gitu ya. Terus aku jalan sama temenku juga orang asing juga, orang Brazil kan, tapi menikah sama orang Jerman. Ya udah kita
jalan tapi ya semua mata tertuju Ditelain padaku kamu ya? gitu ya. Oke. Oh, tapi padahal bukan Jerman Timur yo. Bukan, itu Jerman Barat toh. juga Nah, masuknya. itu menarik ya, Tapi soalnya itu nggak di pelosok gitu Mas. Dan paling parah di tempatku itu bis aja ya Mas. Di akhir pekan itu kadang sampai ganti 3 atau 4 kali atau bahkan kita harus pesen bis Mas. Jadi jangan kaget di telepon Jerman. toh gitu kan. Khusus telepon khusus minta jalur bisnya Jadi bener-bener kita kan kayaknya Jerman sudah maju semuanya gitu ya, transportasi bagus, on time. Tapi di daerah-daerah yang agak pelosok gitu. tetap anu ya. Aduh, Tapi itu. menarik sih itu soalnya juga aku juga pernah di kalau di Braunschweig itu jamnya sih. Jadi jam tertentu kita bisa telepon khusus karena memang sudah tidak jam reguler kan, artinya sudah berkurang gitu. Ya tapi itu juga maksudku menarik juga sih. Aku juga paling kecil kita pernah tinggal di tempat apa yuk. Ya mungkin nggak pelosok-pelosok banget karena masih di regionnya gitu loh. Paling ini kota Braunschweig itu kan kota terbesar kedua di Lower Saxony setelah Hannover. Dengan kanan kiri ada kota-kota kecil itu. Tapi yo mungkin mereka sudah terbiasa dengan orang asing juga sih. Artinya sudah banyak. Tapi menarik sih, maksudnya kan kita biasanya stigma yang muncul di kita orang asing itu kan Jerman Timur lebih medeni lah daripada di Jerman Barat gitu. Bahkan kan di Dresden itu kan setiap hari Senin ada demonstrasi demonstrasinya si neonazi kan. Oh iya sih benar-benar. Yang gegen apa? Yang anti juga ada gitu kan. Tapi bagusnya itu di situ sih mereka yang pro ada tapi yang anti juga banyak gitu. Tapi semua sama-sama, dari pojok sana sampai pojok sini ada spektrumnya luas orangnya. gitu loh. Tapi ya itu sih maksudku apalagi beberapa fase seperti migran itu kan. Terus kemarin tuh apa tuh yang agak anu juga terorisme apa ya? Oh, pernah waktu itu yang muncul itu kan. tabrakan di Prancis, gitu terus pasar malamnya Natal itu ya. Itu kan juga beberapa momen yang kadang membuat kita sebagai orang asing atau mungkin secara khusus orang muslim gitu di sana agak ya mungkin khawatir ya. Tapi aku juga pas ora jadi omongan juga gitu loh, enggak juga sih. Cuman memang ya itu masalah anu ya, kadang gimana terbuka atau enggaknya di satu sisi kitanya juga merekanya gitu. Kadang memang kita nggak bisa selalu 100% menyalahkan mereka ya. Artinya mereka bisa saja mengalami sesuatu yang menimbulkan paradigma yang mereka punya gitu. Entah dari media atau pengalaman secara langsung gitu kan. Atau dengan orang migran lokalnya sana ada toh yang maksudnya istilahnya mereka punya stigma terhadap orang kayak gini tuh kayak gini. Yaitu bisa jadi memang terbentuk dari refleksi yang mereka dapatkan dari perilaku orangnya yang berkait atau ya memang mereka salah misinformasi aja gitu. Cuman ya itu sih alhamdulillah aku tidak pernah mengalami itu sih dan sejauh ini ya dengan teman-temanku yang lain pun juga misalnya sama orang Jerman juga itu ya alhamdulillah baik. Terus ketika dikerja juga semuanya fair gitu dan bahkan misalnya aku atau teman-teman yang lain dapat nilai lebih bagus dari teman-teman Jerman nggak jarang juga gitu loh. Maksudnya ya memang ya itu yang memang secara ya mereka benar-benar apa ya? Iya secara standarnya seperti itu ya udah gitu loh. Tidak ada alasan untuk mengurangnya atau aku nggak tahu apakah terus kalau yang kasusmu itu ada aspek kalau standarnya yang praksis bisa Mas kalau mungkin iya artinya kan tapi itu kalau yang nilai yang di kelas gitu iya kan bener kok hitungannya gini-gini kan saklek kan? objektif kan itu objektivitasnya bisa diadu lah gitu kasarnya kan loh kalau di sana kan aku jadi inget kalau namanya kita ujian tertulis misalnya gitu terus aku kok untuk bijine mau telu yo padahal tak turut-turut kita iso lebih bisa tuh disanggah. Iya betul. Terus dirutkan gini oh iya benar gini. Oh iya benar yaudah diganti nilainya. Itu bisa. Aku lupa sih fase apa itu istilahnya ya Bianki. Pokoknya ono kok Klausur Einsicht. Apa ya? Berarti review hasil ujian. Review hasil ujian gitu. Ya itu salah satuku ya bagian-bagian dari apa ya ya mungkin bisa kita katakan aspek demokrasi lah di itu artinya. Jadi karena demokrasi dan HAM-nya dijunjung tinggi juga hak kita memang bisa untuk mungkin mengkritisi atau apa ya dijaga gitu loh di sana paling nggak di dunia pendidikan juga. Loh aku berapa kali kok mengalami demonstrasi mahasiswa di kampus kok. Mereka itu waktu itu menuntut masalah biaya pendidikan kalau nggak salah itu. Sampai menduduki itu ruang kampus utama. Itu pernah itu sampai tahun seperti itu. Itu awal-awal sih 2009 atau 2010 itu. Itu kan kalau nggak salah waktu itu masa-masa pergantian pemenang partai kalau nggak salah. Jadi kan ada yang pro
pendidikan gratis, ada yang lebih pro kepada pekerja gitu kan. Ya itu kayak gitu-gitulah itu. Nah, tapi maksudku yo mereka nggak vandal gitu loh. Mereka juga tahu batasannya. Pokoknya gitu. menyampaikan aspirasi. Ya menyampaikan aspirasi gitu. Ya memang ada sedikit dia dalam tanda kutip mengganggu proses belajar, tapi menurutku wajar sih. Maksudnya nggak sampai yang anu. Yo kadang aku mikirnya pemerintah kono harus di demo. Kadang, yo kita merasakannya buat kita yang hidup yang sebelumnya sebelumnya tinggal di tempat yang kondisi seperti ini gitu kan, terus kita ke sana ya pastilah merasa ada nyamanan tertentu gitu. Yang tidak kenyamanan yang kita rasakan itu kan lebih ke arah personal toh, kadang itu entah itu makanan, entah itu cuaca, jauh dari keluarga, atau itu tadi pengalaman-pengalaman itu misalnya. Ya itu kan lebih ke arah personal, tapi menurutku dalam tataran level nasional kan ya enggak juga gitu ya. Ini Mas Jopi kan di sana lama ya sekolahnya Mas?